Selamat mendengarkan. Kota Tasik Putri. Di salah satu rumah milik mendiang Beni yang terletak di pinggiran kompleks elit, seorang lelaki setengah baya tampak sedang menerima dua orang tamu asing yang hari itu sengaja mengunjungi rumah peninggalan mendiang Beni itu. Selepas kejadian mengerikan di Kota Batu yang merenggut sangat banyak korban, termasuk Birong, Beni, Togi, dan Strongken, serta ratusan bahkan ribuan nyawa, dan menyebabkan Marven dan Tigor, ketua dua kubu yang saling bertentangan ini masuk penjara. Ada satu orang yang sama sekali tidak terlibat. Ini karena ketika itu dia tidak berada di tempat kejadian. Nama orang ini adalah Irfan. Diketahui bahwa setelah peristiwa itu Irfan langsung menuju ke tempat kejadian dan langsung membawa Butet, istri dari Marven dan Venia, yaitu cinta pertama ayahnya, yang juga adalah ibu dari Marven yang ketika itu dilanda gangguan mental akibat kejadian mengerikan itu ke rumah milik mendiang ayahnya. Dengan sisa-sisa kejayaan yang dia warisi dari ayahnya, mereka akhirnya dapat bertahan pasca ditinggal tulang punggung dalam keluarga, serta ketua dari organisasi kucing hitam yang ikut hancur dalam peristiwa itu. Atas kejadian ini jugalah dia dapat mengetahui bahwa ternyata Marven adalah buah cinta dari Venia dan mendiang ayahnya. Berarti antara dia dan Marven adalah saudara satu ayah tapi lain ibu. Bagi Venia dan Butet sendiri, beruntung bagi mereka bahwa Irfan tidak turut menjadi korban dalam pertempuran dua kekuatan besar itu. Andai Irfan turut terkorban, maka habislah sudah harapan mereka. Karena untuk mengharapkan Marven yang menjalani hukuman 20 tahun penjara adalah sesuatu yang sia-sia. Dengan bantuan dari Deborah, yang akhirnya menjadi istri Irfan, mereka berdua mengirim Venia dan Butet ke pusat rehabilitasi mental, dan selama hampir 2 tahun, akhirnya mereka berdua pulih sepenuhnya dan menunggu sampai pada waktunya Marven selesai menjalani hukuman. Silahkan Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Irfan kepada kedua warga negara asing itu. Oh, maaf. Sebelumnya, jika kehadiran kami mengganggu ketenangan Anda, Tuan. Perkenalkan, nama saya adalah Bruno, dan ini adalah rekan saya bernama Douglas. Kedatangan kami ke sini adalah memenuhi perintah dari Tuan kami, yaitu Adolf Miller, untuk bertemu dengan seseorang bernama Tuan Marven. Apakah beliau ada? Tanya lelaki bernama Bruno itu. Oh, sebaiknya kita bicara di dalam saja Tuan Bruno dan Tuan Douglas, kata Irfan mempersilahkan kedua tamunya tersebut. Terima kasih, Tuan Irfan, terima kasih, kata lelaki itu berulang kali menunduk hormat sambil membuka topinya. Silakan duduk tuan-tuan berdua. Saya akan meminta istri saya untuk menyuguhkan minuman, kata Irfan sambil memberi kode kepada Deborah. Maaf sebelumnya Tuan, jika saya diperbolehkan untuk mengetahui, sebenarnya apa tujuan dari tuan-tuan berdua ini, dan dari mana tuan-tuan berdua ini mengetahui tentang keluarga kami? Dan juga, dari manakah tuan-tuan ini berasal? Tanya Irfan penuh selidik. Mengingat apa yang dulu pernah menimpa di keluarganya, Irfan saat ini sangat berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan penuh selidik terhadap mereka yang tidak dia kenal. Ini karena dia tidak ingin sedikit saja kesalahan yang dia lakukan dapat berakibat buruk terhadap dirinya. Jika dia ditimpa masalah, maka sudah dapat dipastikan 3 orang wanita ini akan menjadi gelandangan. Ternyata Tuan Irfan sangat berhati-hati. Baiklah, saya akan mewakili sahabat saya ini untuk memberikan informasi tentang identitas kami, dari mana kami berasal, dan apa tujuan kami mencari orang yang bernama Marven ini. Kami berasal dari sebuah kota besar di negara ABCDEFG, tepatnya di sebuah kota bernama Megaton. Kedatangan kami ke kota Tasik Putri ini adalah atas perintah dari tuan kami bernama Adolf Miller, yaitu kepala keluarga Miller pemilik perusahaan raksasa bernama Arrow Holding Company. Apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan raksasa ini, Tuan Irfan? Tanya Bruno dengan bangga sekali. Arrow Holding Company? Tentu saja, saya pernah mendengar nama perusahaan ini.
Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa Tuan Besar, kepala keluarga dari keluarga Miller ini, bisa tahu dan memberikan perhatian khusus kepada kami? Saya harap Tuan dapat menjelaskan semuanya dengan detail agar saya tidak merasa bingung, kata Irfan. Sebenarnya, kisahnya sangat panjang Tuan Irfan, namun saya akan mencoba mempersingkat. Puluhan tahun yang lalu telah terjadi persaingan bisnis oleh seorang Tuan Besar Arnold Miller the Great melawan 4 kekuatan besar di Metro City, negara yang sama dengan Megaton, yaitu negara ABCDEFG. Permusuhan ini ternyata tidak hanya sebatas Tuan Besar Arnold Miller melawan 4 perusahaan di Metro City itu, melainkan merambat hingga sampai ke anak cucu. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh atasan kami bernama Tuan Paul, sekitar 17 tahun yang lalu, pemilik perusahaan Future of Company yaitu Jerry Williams, musuh dari perusahaan Arnold Holding Company ini telah mengirim bala bantuan untuk membantu seorang bernama Tigor bagi menggubur 2 organisasi yang menyebabkan perang besar terjadi di Kota Batu, di mana pihak yang kalah ketika itu berada di pihak Tuan yang bernama Marvin ini. Oleh karena itu, Tuan, kami menganggap bahwa kita memiliki musuh yang sama dan berniat untuk mengelurkan bantuan, serta berniat untuk mengembalikan kestabilan dalam keluarga Anda, termasuk menanam modal di perusahaan milik Tuan Marvin ini, yang konon katanya mati suri akibat tertangkapnya sang pemilik. Oleh karena itulah, kami berdua dikirim ke sini bagi meninjau keadaan serta menjalin kesepakatan kerjasama antara Tuan Marvin ini dengan perwakilan dari Arnold Holding Company, yaitu kami berdua ini, kata Bruno menjelaskan secara panjang lebar. Ternyata begitu ceritanya, kata Irfan sambil mengerut dagunya. Begini saja Tuan, saat ini orang yang ingin Anda temui itu masih berada di dalam tahanan dan dijangka akan bebas selama 2 tahun lagi. Mengenai tawaran kerjasama yang datang dari Megaton ini, saya sendiri tidak dapat memutuskan. Ini karena saya pun saat ini tidak berada di dalam perusahaan yang sedang mati suri ini. Begini saja, saya akan mengunjungi saudara saya yang bernama Marvin itu di pusat penahanan di Kota Batu. Setelah itu, kita bisa menjalin kerjasama. Itu pun andai pihak tuan-tuan bersabar menunggu saudara saya selesai menjalani masa tahanannya. Bagaimana? Tanya Irfan. Oh, tidak ada masalah Tuan Irfan. Sama sekali tidak ada masalah. Untuk saat ini, Tuan kami memang mengutamakan penetapan terlebih dahulu. Anda tidak perlu khawatir, karena kami masih bisa menunggu sampai Tuan Marvin ini bebas dari penjara. Baiklah Tuan Irfan, Anda bisa merundingkan tawaran ini kepada Tuan Marvin terlebih dahulu. Ini kartu nama saya. Jika beliau menyetujui tawaran dari kami, silahkan menghubungi saya di nomor yang tertera di kartu nama itu, kata Bruno. Baiklah Tuan, terima kasih atas tawaran ini, kata Irfan. Sama-sama Tuan Irfan. Baiklah, jika begitu kami permisi dulu, kata Bruno yang langsung berdiri diikuti oleh Douglas. Setelah bersalaman, kedua orang itu pun langsung pamit kemudian meninggalkan rumah mendiang Benny itu dengan diikuti tapatan mata berbinar-binar dari Irfan. Halo para pendengar sekalian.